Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Beberapa hari terakhir ini, seorang tokoh agama Muslim dihujat habis-habisan karena ia terlihat merendahkan seorang penjual es teh atau orang kecil di dalam ceramahnya. Ia sempat mengeluarkan satu kata yang sangat tidak sopan terhadap penjual itu, yang adalah seorang bapak tua. Tak lama sesudah videonya itu beredar, lantas banyak sekali masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia menyerang balik dirinya. Saya sendiri menahan diri untuk tidak membuat konten di TikTok atau di YouTube untuk mengomentari peristiwa itu. Bahkan saya pun tidak men-share atau membagikan konten-konten orang lain tentang peristiwa itu di media sosial saya yang lain seperti Facebook atau Instagram. Dalam konteks masa Advent, saya lebih memilih diam dan lebih mengintrospeksi diri. Lebih memilih untuk masuk ke dalam diri saya dan belajar apa dari peristiwa tersebut. Saya belajar bahwa terkadang kita sudah menabur banyak kebaikan, tetapi karena beberapa kesalahan kita dinilai sebagai orang jahat. Saya juga belajar sebagai pemuka agama, saya harus berusaha berhati-hati menggunakan kata-kata dengan lebih bijaksana di dalam khotbah atau di dalam renungan-renungan saya. Inilah salah satu contoh Advent sebagai masa penantian untuk mempersiapkan hati kita bagi kedatangan Tuhan. Bacaan pertama hari ini menyerukan tentang gunung dan bukit yang harus diratakan. Jurang ditimbun menjadi tanah yang rata sehingga bangsa Israel bisa berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Tuhan. Seruan yang kurang lebih serupa disuarakan kembali oleh Santo Yohanes Pembaptis di dalam bacaan Injil. Ia mengatakan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang lekuk-lekuk akan diratakan. Seruan-seruan seperti ini adalah simbol dari diri manusia, khususnya hati dan sifat manusia. Sebagai manusia, hati kita masih berlekuk-lekuk atau masih dipenuhi dengan bukit-bukit kebencian, bukit-bukit kemarahan, sehingga semua itu harus diratakan dan diluruskan. Adapun yang dipakai untuk meluruskan atau meratakan semuanya itu adalah kasih Kristus itu sendiri. Sebab dengan kasih Kristus itu, kasih kita pun akan semakin bertambah di dalam hidup kita. Jika kita melakukan semuanya itu, maka doa Santo Paulus di dalam bacaan kedua bisa terwujud di dalam hidup kita. Santo Paulus berdoa, semoga kasih-Mu semakin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah rema permenungan. Pertama, bacaan Injil maupun bacaan pertama membahas tentang jalan yang harus diluruskan, lembah-lembah yang harus ditimbun, gunung dan bukit yang harus diratakan. Semua itu adalah simbol dari hati kita. Terkadang hati kita seperti jalan yang bengkok. Artinya ketika kita mengasihi, kasih kita itu seperti mata kail yang bengkok karena kita masih mengharapkan balasan. Terkadang hati kita masih menyimpan kebencian dan amarah yang berbukit-bukit. Makanya semuanya itu harus kita ratakan, kita selesaikan. Dalam arti tertentu, masa Advent adalah masa yang harus kita pakai untuk membersihkan hati kita dari segala sesuatu.
Saya suka mengulangi renungan saya minggu lalu, di mana saya mengatakan bahwa kita harus membersihkan hati, karena apa yang ada di dalam hati itulah yang terekspresi di dalam tindakan, perbuatan, dan hidup kita seluruhnya. Kedua, bacaan Injil mengutip kembali nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Artinya, seruan pertobatan yang dikumandangkan oleh Santo Yohanes Pembaptis itu terjadi di padang gurun. Padang gurun adalah suatu daerah yang gersang. Dan ini hendak menggambarkan tentang kegersangan dari hidup kita manusia. Padang gurun juga adalah tempat di mana Yesus semakin memurnikan dirinya dengan berbagai pencobaan. Itu artinya Advent adalah masa di mana kita semakin memurnikan diri kita, semakin membersihkan hati kita dari segala sesuatu, membersihkan hati kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, walaupun hidup kita terasa gersang dan kering. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus berdoa agar kita bisa semakin berlimpah di dalam kasih. Dan ini pun harus kita renungkan sehingga kita tidak terasa gersang. Dan dalam arti tertentu di masa Advent ini, di masa penantian akan kedatangan Kristus, yang perlu kita lakukan ialah kita harus penuh, semakin banyak berbuat kasih atas dasar kasih Kristus, dan kita pun harus menjaga hati kita dan agar kita tidak bercacat karena dosa dan kesalahan kita. Tuhan memberkati Anda semua.